Ada satu momen dalam setahun di mana uang tiba-tiba terasa lebih ringan dari biasanya. Bukan karena jumlahnya kecil, justru karena datangnya sekaligus dan langsung terasa seperti harus segera dipakai. Seolah kalau tidak dibelanjakan sekarang, momen itu akan hilang begitu saja. Dan anehnya, hampir semua orang merasakan dorongan yang sama. Dari mulai beli baju baru, upgrade gadget, makan lebih mewah, sampai pengeluaran yang sebenarnya kalau dipikir ulang tidak benar-benar penting. Semuanya terasa masuk akal karena satu alasan sederhana. Ini kan THR, wajar dong dinikmati. Dan di titik inilah, tanpa disadari, banyak orang melewatkan satu peluang yang diam-diam lewat begitu saja. Peluang yang tidak heboh, tidak viral, tidak dibicarakan ramai-ramai, tapi justru punya dampak jauh lebih besar dibanding sekedar kepuasan sesaat. Karena di waktu yang sama, ketika orang sibuk menghabiskan uang, ada satu hal yang bergerak ke arah sebaliknya. Harga emas justru turun, pelan, tanpa banyak sorotan. Seperti diskon yang tidak dipasang di etalase depan. Dan pertanyaannya jadi sederhana tapi dalam. Ini kebetulan, atau sebenarnya ini kesempatan yang sering diabaikan? Kalau kita lihat pola yang berulang setiap tahun, momen THR itu selalu identik dengan konsumsi, dan tidak ada yang salah dengan itu. Gue juga paham, kita kerja setahun, capek, butuh reward, butuh merasakan hasil jerih payah, dan wajar kalau sebagian uang itu dipakai untuk kebahagiaan. Tapi yang jadi masalah bukan di menghabiskan uangnya, melainkan di menghabiskan semuanya, tanpa sisa, tanpa arah, tanpa niat untuk menyisakan sedikit saja untuk masa depan. Karena kalau kita jujur, sebagian besar pengeluaran setelah THR itu bukan kebutuhan, tapi keinginan yang dibungkus dengan suasana, dengan momentum, dengan tekanan sosial yang halus tapi nyata. Karena kita lihat orang lain belanja, kita ikut. Kita lihat lingkungan berubah, kita ikut. Dan akhirnya, uang yang datang setahun sekali itu hilang dalam hitungan hari, bahkan kadang jam, tanpa benar-benar meninggalkan jejak yang berarti. Sekarang kita geser sedikit sudut pandang. Kita lihat dari sisi lain yang jarang dibahas, yaitu bagaimana uang itu bisa berubah bentuk. Karena pada dasarnya, uang itu hanya alat, nilainya tidak tetap. Hari ini terasa cukup, besok bisa terasa kurang. Dan disinilah konsep aset mulai masuk. Sesuatu yang tidak sekadar dihabiskan, tapi disimpan dalam bentuk yang punya daya tahan terhadap waktu. Dan salah satu bentuk paling sederhana, paling tua, dan paling mudah dipahami adalah emas. Bukan karena emas itu ajaib, bukan karena pasti naik terus, tapi karena sejarah panjangnya menunjukkan satu hal yang konsisten. Emas itu menjaga nilai, bukan menggandakan secara instan, tapi melindungi dari penggerusan. Ketika harga emas turun, banyak orang justru ragu, takut salah timing, takut beli lalu turun lagi, takut terlihat bodoh karena tidak menunggu lebih lama. Dan ini menarik, karena secara psikologis, kita cenderung lebih nyaman membeli ketika harga sudah naik, ketika semua orang bilang, lagi bagus nih. Padahal secara logika sederhana, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan harga lebih murah, ya justru ketika harganya sedang turun. Tapi di dunia nyata, logika sering kalah oleh emosi, oleh ketakutan, oleh keraguan yang sebenarnya tidak perlu. Karena kalau tujuan kita bukan untuk trading cepat, bukan untuk cari untung instan, tapi untuk menyimpan nilai dalam jangka panjang, maka fluktuasi jangka pendek itu bukan ancaman, tapi bagian dari perjalanan. Gue tidak bilang semua THR harus dibelikan emas, itu juga tidak realistis. Hidup bukan cuma soal menahan diri terus-menerus, tapi ada keseimbangan yang sering dilupakan, yaitu membagi antara hari ini dan masa depan, antara menikmati dan menyiapkan. Karena masalah terbesar bukan di kurangnya uang, tapi di tidak adanya sistem dalam mengelola uang. Kita cenderung reaktif, bukan strategis. Kita pakai uang sesuai suasana, bukan sesuai tujuan. Dan disinilah perubahan kecil bisa mulai dibuat. Bukan perubahan besar yang langsung ekstrim, tapi cukup dengan satu keputusan sederhana, menyisihkan sebagian kecil, bahkan dari nominal yang tidak terasa besar, untuk diubah menjadi aset. Menariknya, kebiasaan ini bukan soal angka, tapi soal pola pikir. Karena orang yang punya aset bukan selalu orang yang berpenghasilan besar, tapi orang yang konsisten menyisihkan sedikit demi sedikit tanpa menunggu momen sempurna, tanpa menunggu nanti kalau sudah lebih banyak. Karena kenyataannya, momen itu jarang datang, selalu ada alasan untuk menunda, selalu ada kebutuhan baru yang muncul, dan akhirnya rencana itu hanya jadi wacana yang diulang setiap tahun tanpa pernah benar-benar dimulai. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, fenomena ini sebenarnya bukan sekedar soal THR dan emas, tapi tentang bagaimana kita melihat uang itu sendiri. Apakah sebagai sesuatu yang harus segera dihabiskan, atau sebagai alat yang bisa bekerja untuk kita di masa depan. Dan perbedaan ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Karena dari sini akan menentukan keputusan-keputusan berikutnya. Apakah kita akan terus berada di siklus yang sama, menerima uang, menghabiskan, lalu kembali ke nol, atau mulai perlahan keluar dari pola itu, dengan membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari sekedar momen. Gue sering lihat orang merasa bahwa investasi itu harus besar, harus nunggu punya uang banyak dulu. Padahal justru sebaliknya, investasi itu dibentuk dari kebiasaan kecil yang diulang, dari keputusan sederhana yang konsisten, dari keberanian untuk mulai, meskipun belum sempurna.
Dan emas itu salah satu pintu masuk yang paling mudah, karena tidak rumit, tidak butuh analisis yang kompleks, tidak butuh waktu untuk belajar terlalu dalam. Cukup paham konsep dasarnya bahwa ini bukan untuk cepat kaya, tapi untuk menjaga apa yang sudah kita punya. Kita juga perlu jujur, inflasi itu nyata, meskipun tidak selalu terasa langsung. Harga naik perlahan, biaya hidup meningkat, dan uang yang kita simpan tanpa perlindungan akan tergerus, pelan tapi pasti. Dan di titik ini, menyimpan uang saja tidak cukup. Perlu ada strategi sederhana untuk mempertahankan nilainya. Dan disinilah, emas sering jadi pilihan, bukan karena sempurna, tapi karena terbukti bertahan. Kalau kita kembali ke momen THR tadi, sebenarnya ini adalah waktu yang ideal untuk memulai. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena momentum psikologisnya kuat. Kita merasa punya kelebihan, dan disinilah keputusan bisa dibuat dengan lebih mudah dibanding ketika kondisi sedang pas-pasan. Karena kalau kita bisa melatih diri menyisihkan ketika sedang punya lebih, maka ketika kondisi biasa pun kita akan terbiasa melakukannya. Dan yang sering dilupakan, memulai itu tidak harus langsung signifikan. 1 gram mungkin terdengar kecil, bahkan terasa tidak berarti. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih penting, yaitu perubahan identitas. Dari yang sebelumnya hanya konsumtif, menjadi mulai membangun aset. Dan perubahan ini tidak terjadi dalam 1 hari, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang diulang. Ada satu ironi yang sering terjadi. Orang rela menghabiskan uang untuk sesuatu yang nilainya turun seiring waktu, tapi ragu untuk membeli sesuatu yang nilainya cenderung bertahan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak terbiasa, karena tidak diajarkan, karena lingkungan tidak mendorong ke arah sana. Dan akhirnya, keputusan finansial lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan kolektif, bukan kesadaran pribadi. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, karena sistem sosial memang mendorong konsumsi. Iklan ada di mana-mana, tren berubah cepat, tekanan untuk terlihat ikut itu nyata. Dan tanpa disadari, kita terus bermain di permainan yang sama, menghabiskan untuk validasi, untuk kenyamanan sesaat, untuk rasa aman yang semu, sementara aset yang seharusnya dibangun justru ditunda. Di titik ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi soal apakah harga emas sedang turun atau tidak, tapi apakah kita siap mengubah cara kita memperlakukan uang? Apakah kita masih ingin terus berada di pola yang sama, atau mulai mencoba sesuatu yang berbeda, meskipun kecil, meskipun tidak langsung terasa hasilnya? Karena perubahan besar itu jarang datang dari keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dijaga. Gue tahu ini tidak selalu mudah, apalagi kalau kebutuhan banyak, tanggungan ada, dan kondisi tidak selalu ideal. Tapi justru disitulah pentingnya punya strategi sederhana, bukan yang rumit, bukan yang bikin stres, tapi yang realistis, yang bisa dijalankan tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menyisihkan sebagian kecil THR untuk aset adalah salah satu langkah yang paling masuk akal. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hal yang sama, yaitu rasa aman, bukan hanya hari ini, tapi juga nanti. Dan rasa aman itu tidak datang dari seberapa besar kita menghabiskan, tapi dari seberapa konsisten kita membangun. Pelan-pelan, tanpa perlu terburu-buru, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, cukup fokus pada langkah sendiri. Jadi ketika momen seperti ini datang lagi, ketika uang masuk dan pilihan terbuka lebar, mungkin kita bisa berhenti sejenak, bukan untuk menahan diri sepenuhnya, tapi untuk berpikir lebih dalam. Mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang hanya keinginan sesaat, dan mana yang bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih tahan lama. Karena di balik semua ini, ada satu hal sederhana yang sering dilupakan. Uang itu bukan tujuan, tapi alat. Dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan kemana arah hidup kita berjalan. Apakah terus berputar di tempat yang sama, atau perlahan bergerak menuju sesuatu yang lebih stabil. Dan mungkin dari semua pertanyaan yang muncul, yang paling penting bukan lagi soal harga emas, bukan soal timing yang sempurna, tapi satu hal yang lebih jujur. Apakah kita sudah mulai, atau masih menunggu alasan berikutnya? Di akhir cerita ini, gue tidak ingin terdengar menggurui, karena gue juga masih belajar, masih sering salah, masih kadang tergoda untuk menghabiskan tanpa pikir panjang. Tapi justru dari situ gue sadar, perubahan itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari kesadaran kecil yang terus diingatkan bahwa masa depan itu dibangun hari ini, dari keputusan-keputusan yang mungkin terlihat sepele. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini, mungkin sederhana saja. Tidak semua uang harus dihabiskan, tidak semua kesempatan datang 2 kali, dan tidak semua keputusan kecil itu tidak berarti, karena justru dari situlah semuanya dimulai. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat, bukan tekanan, bukan juga aturan kaku, tapi sebagai sudut pandang lain yang mungkin selama ini jarang kita lihat. Dan kalau lo merasa ini relevan, boleh banget dibagikan ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh perspektif yang sama. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara sederhana, like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol, belajar, dan berkembang bareng. Pelan-pelan, tapi pasti.